Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang perampok pedagang emas di 50 kota ditangkap warga di daerah Rokan, Hulu Riau. Rekayasa pencurian di klinik kesehatan di Padang berbuntut panjang. Puluhan masyarakat berunjuk rasa di klinik itu. Polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak yang dilakukan ayah tirinya. Seorang pelaku perampokan pedagang emas keliling di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, 50 kota, ditangkap warga di kawasan perkebunan di daerah Rokan, Hulu Riau. Roni Sahnandar ditangkap warga usai keluar dari persembunyiannya karena kelelahan dan kehabisan bahan makanan. Kepada warga, Roni mengaku jika dirinya adalah penggergaji kayu yang ditinggal teman-temannya di hutan. Karena tersesat dan kehabisan bekal, dirinya berupaya mencari jalan lain untuk mencari makanan. Informasi yang disampaikan Roni membingungkan warga, karena di daerah itu tak ada lagi kayu yang bisa ditebang, karena telah berubah menjadi kebun sawit. Roni kemudian diajak ke balai warga. Saat warga lain berdatangan, barulah Roni diinterogasi. Karena kehabisan tenaga dan tak memungkinkan untuk melarikan diri, Roni pun mengaku jika dirinya adalah salah satu dari kawanan perampok yang melakukan aksinya di Nagari Galugua beberapa hari lalu. Roni juga mengaku jika aksi perampokan itu dilakukan bersama 4 temannya. Setelah sukses merampok, mereka membagi hasil rampokannya dan kemudian berpencar. Dalam kantong kresek yang dibawa Roni, warga menemukan uang tunai ratusan juta rupiah dan puluhan perhiasan emas dengan berat ratusan gram. Kapolres 50 Kota menyebut, dari pengakuan Roni, polisi terus bergerak untuk mengejar pelaku lainnya yang diperkirakan masih bersembunyi di kawasan perkebunan. Dan saat ini kita tetap terus mengejar keberadaan pelaku lainnya. Untuk jumlah lebih dari 2 orang, ya, dan kita tetap melaksanakan pemeriksaan pendalaman lagi. Untuk pelaku saat ini sudah dibawa untuk dilakukan penyelidikan serta pengembangan terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pelaku curas ini. Kasus perampokan pedagang emas di Kecamatan Kapur 9 merupakan yang pertama kali terjadi. Berita itu menyebar dengan cepat di media sosial. Pasangan suami istri yang menjadi korban kehilangan uang tunai ratusan juta rupiah dan emas perhiasan seberat 1/4 kilogram. Selain itu, sang suami tewas akibat dipukul pelaku dengan benda tumpul, sedangkan istrinya mengalami luka berat dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda-Pemudi Peduli Sumatera Barat Senin sore menggelar aksi unjuk rasa di klinik kecantikan yang berada di kawasan Tarandam, Kota Padang. Aksi ini sebagai buntut konten rekayasa pencurian di klinik itu yang meresahkan warga Padang. Pengunjuk rasa menuntut pemilik klinik ditangkap dalam aksinya. Puluhan warga membawa spanduk berwajah pemilik klinik yang bertuliskan tangkap penyebar hoaks. Selain itu, warga mencoba untuk menemui pimpinan klinik namun ditolak. Warga juga menuntut
agar operasional klinik dihentikan sebelum adanya permintaan maaf oleh pemilik klinik kecantikan itu. Tangkap penyebar hoaks dan tuntaskan kasus ini dengan secepat-cepatnya, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dr. Richard Lee mencoreng nama baik Kota Padang, Sumatera Barat di mata nasional. Kemudian kami juga meminta agar klinik Athena ditangguhkan sampai kasus ini melewati jalur yang terang benderang. Tidak mendapatkan respon dari pihak klinik, mereka melanjutkan aksi damai ke kantor Polresta Padang yang hanya berjarak kurang dari 200 meter. Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedi Adriansyah menjelaskan, saat ini Polresta Padang telah menerima laporan dari masyarakat terkait kasus itu. Pihaknya akan memanggil pihak klinik untuk dimintai keterangan. Untuk proses sudah kami sampaikan tadi, tanggal 2 Mei 2024 sudah ada laporan resmi masuk kepada kita dari salah satu masyarakat Padang. Akan bertahap nanti kalau memang para alat bukti sudah terkumpul, mungkin bisa kita naikkan levelnya tahap penyidikan. Kasus ini mencuat setelah heboh di media sosial adanya video pencurian di sebuah klinik kecantikan. Polisi yang kebakaran jenggot karena lokasinya tak jauh dari markas mereka menemukan pelaku dan mengaku jika aksi pencurian itu hanya rekayasa untuk kepentingan promosi menjelang klinik kecantikan itu beroperasi. Alfi melaporkan dari Padang. Dok, equalnya enggak ada dok, kan? Soalnya aku mencemarkan nama baik. Guna melengkapi berkas kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seorang bocah oleh ayah tirinya, Satreskrim Polres Pariaman melakukan reka ulang pada Senin sore. Dalam reka ulang itu, kesaksian ibu korban terpaksa harus digantikan oleh seorang polwan karena ibu korban tak kuasa menahan tangis dan emosinya menyaksikan adegan suami yang baru dinikahinya beberapa bulan lalu menganiaya anak kandungnya Akhtar yang mengakibatkan kematian. Selain itu, lokasi rekonstruksi juga dipindahkan polisi ke asrama polisi untuk menjaga keamanan pelaku dan menghindari amuk massa dari warga dan kerabat korban. Adegan demi adegan dilakukan tersangka Dedi Akbar, ayah tiri korban. Tersangka memperagakan bagaimana dia menganiaya korban berusia 3,5 tahun pada tanggal 4 April lalu. 21 adegan diperagakan tersangka, dimulai dari rumahnya hingga korban dibawa ke rumah sakit. Dalam keterangan polisi, korban meninggal akibat dipukul di bagian perut, rusuk, dan kepalanya berulang kali karena merasa emosi melihat anak tirinya yang terus-terusan ke toilet karena diare. Ketika reka ulang, ternyata tetap sesuai dengan hasil pemeriksaan bahwa emosi sangat marah kepada korban karena sering buang air besar dan kemudian juga menangis kejadian sehingga pelaku merasa emosi dan melakukan pemukulan berulang kali sehingga anak ini meninggal dunia akhirnya. Reka ulang ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkaranya agar segera bisa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pariaman. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebuah jembatan di Nagari Timpeh, Darmasraya ambruk pada Selasa pagi yang disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur daerah itu sejak Senin malam. Hujan deras berdampak pada meluapnya Sungai Batang Pinang. Sungai selebar 5 meter itu tak mampu menampung debit air yang tinggi. Saat melewati jembatan, air menggerus tanah penyangga jembatan. Diduga karena tak kuat menahan beban, jembatan dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter itu pun ambruk. Saat peristiwa itu terjadi, seorang warga sedang melintas di jembatan itu. Tak ayal, warga itu ikut masuk ke sungai dan sepeda motornya hanyut di bawah arus. Warga itu sendiri mengalami luka ringan dan dirawat di puskesmas setempat. Menurut Wali Nagari Tabe,
Beberapa hari sebelum ambruk, kondisi jembatan tak lagi stabil. Salah satu pondasinya turun akibat tanah penyangganya digerus air. Namun kronologinya jembatan ini roboh sekitar jam 5:30 setelah sholat subuh. Karena debit air yang begitu besar dan kondisi jembatan pun sebelum kejadian udah agak ke bawah gitu. Jadi akibat banjir semalam itu ya akibatnya tadi pagi roboh dan kebetulan pas jembatan roboh ada masyarakat yang lewat. Sehingga sekarang butuh perawatan di rumah sakit di UGD. Meski hanya kecil, namun jembatan itu merupakan infrastruktur yang vital di daerah itu. Karena menghubungkan 3 daerah, yakni Nagari Tarata Tinggi, Nagari Timpeh, dan Kampung Jauh. Akibat ambruknya jembatan itu, warga terpaksa mencari jalan alternatif dengan jarak yang lebih jauh. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.